Yo, para wibu urbaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Tsukimichi. なんだここは若様世直しですな。 Nah, di segmen Tsukimichi kali ini gue mau ngebahas tentang Tomoe, sang naga superior peringkat 2 yang jadi bawahannya Makoto. Dan kalau menurut lo ada yang salah atau ada yang kurang dari apa yang gue sampaikan, lo bisa koreksi gue lah di kolom komentar. Karena ya gue cuma manusia biasa yang juga bisa salah. Dan buat lu pada yang pengen dukung gue lebih jauh, lu bisa donasiin duit jajan lu ke Saweria gue yang linknya gue taruh di deskripsi. Oke lah ya, daripada gue banyak bacot nih, mending lu pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok, dan kencangkan celana dalam. Kalau udah, kita langsung aja ke pembahasannya. Tomoe, sang naga superior peringkat 2. Ya pasti lu udah pada tau lah, kalau dia adalah bawahan pertama Makoto, sekaligus pemilik Asora sebelum Asora berganti kepemilikan jadi punya Makoto. Karena ya Tomoe kan udah jadi bawahannya Makoto yang secara otomatis kepemilikan Asora juga berganti jadi milik Makoto. Sebelum punya nama Tomoe, dulunya dia dikenal sebagai Shin. Dan akhirnya Makoto ngasih dia nama Tomoe yang Makoto ambil dari nama salah satu samurai wanita yang terkenal pada zaman Edo, yaitu Tomoe Gozen. Nah, karena banyak kemiripan antara Shin dan Tomoe Gozen, terutama dalam hal samurai wanita, makanya Makoto memberi Shin nama Tomoe. Sebelum buat kontrak Master Servant sama Makoto, Tomoe dulunya adalah naga yang punya bentuk naga oriental. Dan Tomoe itu sama sekali nggak peduli sama apa yang bakal terjadi di dunianya Dewi Bak. Makanya Tomoe lebih milih ngasingin diri di ujung dunia, yang sampai sekarang sih ya Tomoe masih nggak peduli gitu kan sama dunianya Dewi Bak, selama Makoto nggak terlibat masalah di dunianya Dewi Bak. Kalau Makoto udah terlibat dalam suatu masalah di dunianya Dewi Bak, itu udah lain cerita lah. Mau ngejungkir balikin dunianya Dewi Bak juga bakal dilakuin Tomoe kalau Makoto itu udah terlibat. Dan Tomoe itu dikenal punya sifat yang santai dalam menanggapi suatu masalah. Bahkan sifatnya itu terlalu santai, tapi apa emang begitu? Nyatanya enggak. Karena dibalik sifat santainya, Tomoe adalah orang yang sangat serius kalau udah menyangkut masalah Makoto. Bahkan bisa gue bilang ya sifatnya Tomoe buat ngelindungin Makoto itu terlalu over. Lu bisa lihat itu di beberapa kejadian penting sewaktu Tomoe ngambil alih beberapa urusan pentingnya Makoto. Kita ambil contoh kayak politik di Limia dan Laurel. Terus beberapa transaksi gede kayak pembelian tanah di kota Sige atau memanipulasi informasi yang ada di kota Rosgard. Ya bisa gue bilang Tomoe adalah bawahan Makoto yang hampir ngurus semua urusannya Makoto. Sampai-sampai Makoto sendiri tuh nggak pernah ngurus masalah yang berkaitan sama intelijen. Dan selain over dalam hal kayak gitu, Tomoe itu juga over dalam melindungi Makoto dari hal-hal yang cukup berbahaya lah. Sampai-sampai sebagian naga superior itu dibunuh sama Tomoe cuma gara-gara mereka menganggap Makoto berbahaya. Kita ambil contoh kayak Waterfall atau Lisa, terus ada Doma, dan beberapa naga superior lain yang dibunuh sama Tomoe karena mereka menganggap Makoto berbahaya. Bahkan Root, sang naga superior peringkat 1, itu udah pernah nasehatin Tomoe biar nggak terlalu over dalam manjain Makoto. Tapi hal itu nggak didengerin sama Tomoe yang sampai sekarang ya Tomoe itu masih manjain Makoto banget lah. Ya terlepas dari semua itu, Tomoe menganggap Makoto bukan hanya sebagai masternya, tapi juga menganggap Makoto sebagai orang yang dia cinta. Pada awalnya, Tomoe menganggap Makoto sebagai keluarganya dan sebagai masternya. Begitu juga sama Makoto yang menganggap Tomoe sebagai keluarganya dan juga menganggap Tomoe sebagai servannya. Tapi ya blue shit gitu kan, mustahil punya hubungan keluarga ketika nggak ada ikatan darah. Apalagi konteksnya di sini cowok sama cewek itu mustahil banget lah kalau mereka saling menganggap lawan jenis mereka itu sebagai keluarga, dan hal itulah yang dialami sama Tomoe dan Makoto. Yang mana sekarang tuh Tomoe sama Makoto udah jadi sepasang kekasih. Kisah romans mereka dibuka di chapter 305, dan di chapter itu juga Makoto tuh skip dipapap sama Tomoe sampai sepanjang malam. Dan Tomoe juga nggak malu gitu ngomong itu ke orang-orang atau ya cerita apa yang dia lakuin sama Makoto. Apalagi kan dia sendiri gitu yang nyebar beritanya ke warga Asora kalau dia udah skip dipapap sama Makoto seharian penuh. Dan menurut pengakuan Tomoe kalau dia dan Makoto itu Ski dipapap setiap hari sampai Tomoe nyaranin Makoto buat bikin harem karena dia nggak kuat kalau harus melayani nafsu dan batangnya Makoto gitu kan, yang kelewat gede kalau kata
Tomoe. Tapi ya walaupun udah jadi kekasihnya Makoto, Tomoe itu nggak lupa sama tanggung jawabnya sebagai servan Makoto, yang dimana Tomoe itu terus ngelindungin Makoto dari balik bayangan. Selain cinta, Tomoe juga tertarik buat ngebaca ingatannya Makoto, terutama ingatan tentang yang berbau zaman-zaman Edo lah, mau itu dari film atau buku yang pernah dilihat Makoto. Yang jelas kalau itu ada kaitannya sama zaman Edo, Tomoe bakal sangat-sangat tertarik buat membaca ingatannya Makoto. Sedangkan tanggapan Tomoe ke servan Makoto yang lain itu beda-beda. Tomoe menganggap Mio sebagai rival, begitu juga sebaliknya, dan itu dikarenakan masa lalu mereka. Seperti yang Tomoe bilang di episode 2 animenya, kalau Tomoe dan Mio itu pernah gelut. Tapi pertarungan mereka itu nggak sampai selesai dikarenakan Mio yang pergi pas udah nggak ada hasrat buat gelut sama Tomoe, dan Tomoe yang mager gitu kan ngejar Mio. Jadi ya pertarungan mereka nggak selesai dan menciptakan kayak percikan-percikan rival gitulah. Dan ditambah fakta kalau Mio itu punya rambut hitam yang bikin Tomoe agak kesel gitu sama Mio. Karena pasalnya Tomoe itu pengen banget punya rambut hitam dikarenakan orang Jepang yang keturunan asli itu punya rambut hitam. Tapi ya fakta berkata lain karena Tomoe itu punya rambut hijau toska. Terus kalau ke Shiki, Tomoe menganggap Shiki sebagai orang yang cukup bisa diandalkan. Tapi Tomoe juga nggak akan segan-segan buat ngebully Shiki kalau Shiki nggak melakukan pekerjaannya dengan benar. Sedangkan ke Tamaki, Tomoe sama sekali nggak percaya ke Tamaki. Karena Tomoe itu nggak bisa membaca ingatannya Tamaki, jadi ya dia nggak bisa tahu gitu kan motif dari setiap tindakannya Tamaki. Nah, kalau buat pandangan Tomoe ke para pahlawan bisa gue bilang ya saling bertolak belakang lah. Tomoe menganggap Hibiki sebagai orang yang harus diwaspadai. Bukan cuma karena kekuatannya, tapi pola pikir Hibiki yang menurut Tomoe itu agak berbahaya gitulah. Sedangkan Tomoe menganggap Tomoki sebagai bocah idiot bego yang sangean gitu. Terus kalau pandangan Tomoe ke para naga superior ya bisa gue bilang Tomoe itu cuma punya ikatan yang kuat sama Futsu, sang ibu para naga, terus Root, sang naga superior peringkat 1, dan Gron, naga superior peringkat 3. Sedangkan ke naga superior lainnya, Tomoe menganggap mereka sebagai musuh karena mereka menganggap Makoto sebagai ancaman. Selain itu, Tomoe juga punya 2 fragmen yang dimana fragmen pertama Tomoe itu udah mati karena ulah human yang nyoba maling di Asora, tapi ya berujung mati mengenaskan di tangannya Makoto. Dan buat mencegah kejadian yang sama biar fragmennya nggak mati, Tomoe ngebuat fragmen kedua yang dicampur sama energi sihirnya Makoto yang diberi nama Komoe sama Makoto. Nah, karena Komoe adalah gabungan energi sihir Tomoe dan Makoto, bisa dibilang secara nggak langsung Komoe adalah anaknya Makoto dan Tomoe. Dan karena dia punya energi sihir dari Makoto dan Tomoe, Komoe bisa dianggap sebagai salah satu yang terkuat di Asora. Walaupun ya dia itu punya tubuh loli. Dan hal itu dibuktikan dengan Tomoe yang menyuruh Komoe buat melatih orang-orang di Asora. Terutama pasukan garda depan, contohnya kayak Mondo, Eris, Aqua, dan yang lainnya lah. Dan kalau soal sifat, Komoe itu bisa gue bilang ya sifatnya 11-12 lah sama Tomoe. Dan kalau ngebahas soal kekuatannya Tomoe, gue nggak bisa bilang Tomoe adalah yang terkuat di antara naga superior dan servannya Makoto. Mungkin beberapa dari lu ada yang gak setuju sama apa yang gue bilang tadi. Tapi kalau pandangan gue pribadi, Tomoe itu ada di posisi 3 di antara para servannya Makoto. Yang pertama adalah Tamaki, kedua Mio, ketiga Tomoe, dan keempat Shiki. Nanti di lain video bakal gue jelasin lah kenapa Tamaki dan Mio itu bisa lebih kuat dari Tomoe dalam segi kekuatan. Sekarang kita fokus aja ke pembahasannya Tomoe. Buat kekuatan fisik, Tomoe cukup kuat lah. Tapi kalau di antara para naga, menurut gue Tomoe itu ada di posisi 3 kalau soal kekuatan fisik. Pertama Root, kedua Gron, dan ketiga Tomoe. Nah, kenapa Tomoe ada di peringkat 3? Karena selama gue baca WN Tsukimichi, gue itu nggak pernah ngelihat Tomoe make kekuatan fisiknya pas ngelawan musuh-musuh yang udah selevel sama naga superior. Kalau musuhnya udah sekelas naga superior, Tomoe pasti bakal make kekuatan sihir dan katananya, bukan cuma ngandelin kekuatan fisiknya doang. Dan itu beda sama Root dan Gron yang kadang-kadang ya mereka masih make kekuatan fisik mereka. Tapi ya itu nggak jadi masalah karena kekuatan fisik Tomoe ditutup sama beberapa hal lainnya. Kita ambil contoh kayak kecepatan, durability, dan kepintaran yang menurut gue ya Tomoe itu lumayan OP dalam 3 hal itu. Kecepatan Tomoe nggak bisa dilihat pakai mata telanjang. Hal itu dibuktikan ketika the one only Pierrot atau si Tomoki itu sama sekali nggak bisa ngelihat gerakannya Tomoe.
Terus kalau ngomong soal durability, ya hal ini sih yang paling gampang lu lihat lah. Karena di setiap pertarungannya Tomoe, jarang banget Tomoe itu menerima luka yang sangat parah. Kecuali Tomoe diserang dari dalam. Contohnya ketika fragmen pertama Tomoe mati. Nah, itu kan nggak ngaruh gitu sama durability Tomoe yang lumayan OP. Karena kematian dari fragmennya Tomoe itu langsung ngasih dampak di dalam tubuhnya Tomoe. Dan kalau ngomong soal kepintaran, Tomoe bisa gue bilang adalah salah satu karakter terpintar di seri Tsukimichi. Tapi ya dia bukan yang paling pintar. Kalau ngomong soal yang paling pintar, gue nggak bakal ragu buat jawab Truth. Hal yang menjadi bukti kalau Tomoe adalah salah satu karakter terpintar adalah dia yang bisa mengurus berbagai hal yang berkaitan sama intelijen. Padahal kayak yang kita tahu lah, kalau Tomoe itu ngasingin diri di ujung dunia. Dan dia sama sekali nggak tahu gitu kan, politiknya dunia Dewi Bak itu kayak apa, ngurus transaksi itu kayak apa, dan yang lain-lainnya. Tapi setelah Tomoe buat kontrak Master Servant sama Makoto, Tomoe dengan cepat mempelajari hal itu. Dan dia mengurus politiknya Makoto, ngurus beberapa transaksi gedenya Kuzunoha, terus juga manipulasi informasi di kota Rosgard, dan masih banyak hal lain yang dilakuin sama Tomoe. Dan kalau ngomong soal sihir, kayak yang gue bilang tadi, kalau Tomoe itu lebih ngandelin sihirnya ketimbang kekuatan fisiknya. Yang berarti kemampuan sihirnya Tomoe masuk ke kategori salah satu yang terkuat. Salah satu sihir yang dikuasai Tomoe adalah sihir spasial atau sihir ruang, yang dimana Asora adalah bukti kalau Tomoe punya sihir spasial. Dan selain keberadaan Asora yang jadi bukti sihir spasialnya Tomoe, perpindahan dimensi kayak dari Asora ke dunianya Dewi Bak itu adalah salah satu bukti kalau Tomoe menguasai sihir spasial. Selain sihir spasial, Tomoe juga punya sihir yang jadi identitasnya sebagai naga superior, yaitu sihir ilusi. Sihir ilusi Tomoe ada di tingkatan yang berbeda dari kebanyakan sihir ilusi yang ada di seri Tsukimichi. Dan itu bisa dibuktikan dengan orang sekelas Hiro, walaupun ya Hironya Hiro badut gitu kan. Cuma ya tetap aja Tomoki dan Hibiki itu nggak bisa ngebedain mana kenyataan dan mana ilusi kalau udah terperangkap sama ilusinya Tomoe. Karena ilusinya Tomoe itu bukan cuma ngasih ilusi dalam bentuk visual, melainkan semua panca indera musuhnya yang bakal terkena ilusi. Jadi ya mau itu penglihatan, penciuman, perasa, peraba, pokoknya semua panca indera musuhnya itu bakal terkena ilusi. Ditambah sihir ilusinya Tomoe itu juga udah mencapai tingkatan ilusi murni. Yang pada tingkatan ini Tomoe bisa merubah ilusi menjadi kenyataan atau sebaliknya. Tapi buat pakai ilusi murni, musuhnya Tomoe harus meragukan apa yang dia lihat, walaupun ya cuma sesaat. Dan ketika musuhnya Tomoe itu udah ragu sama apa yang dia lihat, atau ya kayak mempertanyakan gitulah, yang dia lihat itu kenyataan atau hanya sekedar ilusi, di situ Tomoe bisa merubah kenyataan jadi ilusi ataupun sebaliknya. Dan hal itu udah ditunjukin pas Tomoe ngelawan Waterfall, yang dimana Tomoe menampilkan ilusi kalau tubuhnya Waterfall itu terpotong-potong. Nah, pas ilusinya Waterfall kepotong-potong, itu pandangannya Waterfall juga terbalik secara 90 derajat. Karena ya kepalanya kan juga dipotong tuh sama Tomoe. Jadi ya dia ngelihat kaki di kepala dan kepala di kaki. Ditambah Waterfall juga merasakan rasa sakitnya dipotong-potong. Dan hal itu membuat Waterfall mempertanyakan apa yang dia lihat itu kenyataan atau hanya sekedar ilusi. Dan pas Waterfall udah mikir kayak gitu, Tomoe merubah ilusinya jadi kenyataan. Dan satu lagi di WN Chapter 295, Makoto bilang kalau ilusinya Tomoe itu bisa mengganggu batas hidup dan mati seseorang. Simpelnya, ilusi Tomoe nggak dibatasin sama hukum kematian. Selain sihir ilusi, Tomoe juga bisa ngelihat masa lalu seseorang atau ya bahasa kerennya tuh psikometri. Hal ini juga udah ditunjukin di animenya karena berkat Tomoe melihat masa lalunya Makoto, Tomoe jadi tertarik buat kontrak Master Servant sama Makoto. Dan kalau ngomong soal kontrak Master Servant, berkat kontrak Master Servant Tomoe Makoto, Tomoe jadi bisa melewati batasan kekuatannya walaupun ya cuma sesaat. Dan buat memenuhi kondisi itu, Makoto cuma perlu mentransfer kekuatan sihirnya ke Tomoe. Dan kekuatannya Tomoe bakal meningkat serta penampilannya Tomoe bakal berubah, terutama di rambutnya Tomoe yang bakal jadi putih. Tapi ingat, itu cuma sesaat ya, ibaratnya kayak zone gitulah. Nah, karena rambut Tomoe yang berubah jadi putih, Futsu, sang mantan naga superior peringkat 1 yang dikenal sebagai ibu para naga, mempercayakan kekuatan ibu naga ke Tomoe. Yang dimana kekuatan ibu naga itu membuat penggunanya bisa memahami denyut nadi naga.
Memahami denyut nadi naga berarti mengetahui segala informasi tentang naga yang denyut nadinya lagi dirasain. Selain itu, penggunanya juga bakal dapat kekuatan ekstra dari naga yang denyut nadinya lagi dirasain. Cuma ya masih terbatas lah. Karena walaupun Tomoe itu punya kekuatan ibu naga atau ya bisa merasakan denyut nadi naga, dia masih belum bisa buat ngalahin Root, Makoto, Tamaki, ataupun Mio dalam hal kekuatan. Dan lu bisa lihat Futsu yang ngasih kekuatan ibu naga ke Tomoe di WN Chapter 289. Selain itu, kayak yang lu pada tau lah, kalau Tomoe itu adalah seorang samurai wanita yang udah jelas gitu kan. Dia menguasai ilmu Kenjutsu yang Tomoe pelajari dari ingatannya Makoto. Yang dimana di dalam ingatannya Makoto, Tomoe itu melihat kalau dulu Makoto suka jadi bahan percobaan seorang master Kenjutsu buat ngetes tekniknya. Dan Tomoe meniru segala teknik yang dipakai sama Master Kenjutsu itu, yang ternyata Master Kenjutsu yang suka jadiin Makoto bahan percobaan itu adalah guru Kenjutsunya Hibiki. Jadi bisa dibilang Tomoe dan Hibiki itu adalah murid satu seperguruan. Dan karena Tomoe adalah seorang samurai wanita, udah jelas dong kalau Tomoe itu punya katana. Katananya Tomoe bernama Yae Kuroryu. Dan Yae Kuroryu itu nggak bakal bisa dikeluarin dari sarungnya selama bukan Tomoe atau Makoto yang ngeluarin Yae Kuroryu dari sarungnya. Dan itu dibuktikan ketika Tomoki yang nggak bisa ngeluarin Yae Kuroryu dari sarungnya. Dan Yae Kuroryu itu punya skill khusus yang kalau persyaratannya terpenuhi bisa memotong dari jarak sejauh apapun. Hal itu udah sering ditunjukin, bahkan di animenya itu juga udah pernah ditunjukin. Tomoe nggak bergerak dari tempatnya dan dia cuma ngeluarin Yae Kuroryu dari sarungnya. Tapi targetnya Tomoe tetap bakal kepotong. Cuma ya ada persyaratan yang harus dipenuhi buat melakukan hal itu. Selain katana, Tomoe juga punya kodachi atau sering dibilang sebagai katana pendek karena ya ukurannya kurang dari setengah katana. Dan kodachi itu punya nama Shirafuji. Nah, Shirafuji itu sama kayak Yae Kuroryu yang nggak bisa dikeluarin dari sarungnya kalau bukan Tomoe atau Makoto yang ngeluarin. Dan Shirafuji juga punya skill khusus yang kalau dikeluarin dari sarungnya itu bakal menyebabkan suhu di sekitar turun drastis. Dan bakal ngasih efek freeze atau ngasih efek beku ke setiap targetnya yang kesayat sama Shirafuji. Cuma yang nggak semua orang itu bisa kena efek freeze dari Shirafuji. Kita ambil contoh kayak Makoto, Root, Tamaki, Mio, Shiki, atau beberapa orang lainnya yang nggak bisa kena efeknya Shirafuji. Oke lah, mungkin cukup sekian ya cuy buat pembahasan kali ini. Kalau lo ada pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan gak penting lu pada lu bisa tulis di kolom komentar. Kalau lu suka sama pembahasan kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike kok cuy. Gak maksa lu buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye-bye.